Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya berdoa Bapak Ibu Saudara ada dalam kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan dari Tuhan tentunya. Biarlah hari ini ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan senantiasa melimpahkan kepada kita sekalian karunia-Nya sehingga setiap pujian penyembahan yang kita bawa kepada Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan dan memberkati kehidupan kita tentunya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan siapkan kembali untuk kita belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan menolong kita mengerti firman-Nya, terlebih dapat melakukan setiap perkataan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami kembali datang kepadamu saat sore hari ini, bersyukur atas kebaikan dan pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati anugerah berupa kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Kami telah memuji, menyembah, dan mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan belajar kembali firman Tuhan yang akan menjadi pedoman di dalam hidup kami, yang akan menjadi timbulnya iman di dalam hidup kami, sehingga dengan iman itu kami dimampukan untuk bisa menghadapi segala hal yang ada di depan kami. Mohon firman-Mu mengerjakan yang terbaik dalam hati kami. Dan kami mohon Roh Kudus, Roh Allah menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh belajar firman-Mu, mengerti firman-Mu, terlebih melakukan firman. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba-Mu. Biarlah hikmat daripada Allah nyata atas hamba-Mu untuk bisa menyampaikan pesan Tuhan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Jalannya pemberitaan firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini terambil di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan yang ke-50. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan yang ke-50. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lukas 7 ayat 36 sampai dengan yang ke-50. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu."
Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan kita hari ini, memberikan panggung untuk Yesus. Kenapa saya mengambil judul memberikan panggung untuk Yesus? Karena dari perikop yang kita baca tadi, kita melihat bersama-sama bagaimana orang Farisi yang kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-43 dan 44, ternyata orang Farisi tersebut namanya adalah Simon. Orang Farisi ini adalah orang yang tahu betul tentang firman Allah. Karena orang Farisi memiliki pekerjaan adalah meneliti kitab suci. Nah, sebagai orang yang mengerti kitab suci, orang Farisi ini lantas mengundang Yesus datang ke rumahnya. Entah apa tujuannya, tapi dia ingin mengundang Yesus datang ke rumahnya. Menariknya adalah ketika Yesus telah datang ke rumahnya, tiba-tiba dari belakang Yesus diurapi oleh seorang yang dikatakan di sini adalah perempuan berdosa. Dia diurapi kakinya, dan kemudian perempuan tadi meminyaki kaki Yesus, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, firman Tuhan katakan, dan menyekanya dengan rambutnya. Menariknya adalah kemudian Simon, orang Farisi ini, memprotes apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa tadi itu di dalam hatinya. Sehingga kemudian Yesus mengetahuinya. Karena Yesus yang Maha Tahu kemudian memberikan sebuah perumpamaan tentang orang yang berhutang kepada Simon. Karena Simon adalah orang yang terpelajar, makanya kemudian Simon bisa menjawab dengan tepat apa yang diinginkan oleh Yesus dari perumpamaan itu. Simon memiliki kecerdasan dan memiliki kepandaian, tetapi Simon tidak memiliki kepekaan rohani dalam dirinya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus tidak dapat dimaknai secara rohani oleh Simon, karena Simon, orang Farisi ini, dia tidak memberikan tempat atau memberikan panggung untuk Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang Kristen, kita mungkin sudah biasa mengundang pendeta untuk beribadah di rumah kita karena kita sedang syukuran. Atau sebagai orang yang saat ini bekerja di tambang, kita juga mengundang pendeta untuk melayani di tambang, di gereja kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar memberikan panggung untuk Tuhan? Dengan jalan kita mengundang, kemudian kita mempersiapkan hati untuk kita benar-benar dibentuk oleh firman Allah. Sehingga kita siapkan hidup kita menjadi pelaku-pelaku firman. Atau sekadar kita
memenuhi kewajiban kita sebagai orang Kristen untuk kita melaksanakan ibadah secara rutin. Tentunya ironis sekali kalau kemudian kita ada dalam posisi yang kedua, di mana kita menjadikan ibadah sebagai sebuah rutinitas dan mengundang seorang pengkhotbah hanya sebatas karena pada umumnya dalam ibadah ada firman Tuhan yang harus disampaikan. Belajar dari Simon, orang Farisi, yang tertulis dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan yang ke-50. Kita mau mengingat kembali akan tujuan kita menjadi orang percaya. Kita mau mengingat kembali akan tujuan kita menjadi umat Tuhan. Bahkan kita mau mengingat kembali akan tujuan kita beribadah kepada Tuhan. Adakah kita beribadah kepada Tuhan karena sebuah kerinduan akan kehadiran Tuhan, sehingga kita memiliki sebuah kerinduan untuk mendengar setiap nasihat firman Tuhan, untuk kita lakukan sebagai sebuah pujian sejati dari hidup kita, atau kita hanya sekadar menjadi orang yang mengisi hari-hari kita, karena hari Minggu ya harus kita lakukan ibadah. Saya rindu dan saya berdoa kita tidak dalam situasi yang seperti itu. Kita tidak dalam situasi seperti Simon yang mungkin saat itu mengundang Yesus hanya supaya menaikkan popularitas mereka. Popularitas Simon. Sama halnya dengan apa yang saat ini kita lihat. Fenomena yang saat ini terjadi, yaitu Citayam Fashion Week. Banyak artis kemudian yang sudah terkenal ikut mengundang para artis-artis dalam tanda kutip yang ada di Citayam tadi untuk mendongkrak popularitas mereka. Di dalam hal ini Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya tidak sedang mengkritik siapa-siapa, tapi marilah kita bersama-sama meluruskan setiap niat kita dalam beribadah kepada Tuhan, supaya kita tidak kehilangan berkat Allah. Kita benar-benar mendapatkan anugerah Tuhan dalam setiap kesempatan yang diberikan Tuhan. Sehingga kita memiliki pengalaman seperti perempuan yang dikatakan berdosa ini. Tetapi dia menerima berkat anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Kenapa? Karena dalam ayat 48 firman Tuhan katakan dosanya telah diampuni. Dosa yang mana? Dosa yang dulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Dia telah menerima pengampunan dari Tuhan. Dan kemudian dalam ayat yang ke-50, firman Tuhan juga katakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Yesus memberikan berkat double kepada perempuan ini. Dosanya diampuni dan kemudian statusnya diperbarui. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam hal ini marilah kita belajar untuk memiliki iman Kristen yang bertumbuh. Kita tidak seperti Simon orang Farisi yang mengundang Yesus tetapi tidak melakukan kewajibannya kepada Tuhan. Dia hanya mengundang Yesus datang, tetapi kemudian Yesus dibiarkan begitu saja. Dia sibuk dengan dirinya, bagaimana membuat dirinya semakin terkenal. Dalam ayat 44 sampai 46, Yesus menyinggung Simon. Dia katakan demikian. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia, maksudnya perempuan berdosa ini, membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, perempuan ini, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia, perempuan berdosa ini,
meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ternyata pengetahuan kita tentang firman seperti yang dialami oleh Simon, orang Farisi ini, tidak berbanding lurus dengan sikap kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang yang belajar firman, entah saudara belajar dari mana, harus diimbangi dengan sebuah sikap atau tindakan yang sama. Jangan sampai kita kalah dengan perempuan yang dalam tanda kutip dikatakan berdosa. Dia dikatakan berdosa, tapi dia memiliki pengenalan, pengetahuan kepada Allah lebih baik daripada Simon orang Farisi. Kenapa? Karena Simon orang Farisi belajar firman Tuhan dan menaruhnya hanya di otaknya saja, tapi tidak turun ke dalam hatinya. Berbeda dengan perempuan yang berdosa ini mungkin sederhana pemikirannya, tetapi dia mampu untuk memiliki kepekaan kepada Allah. Karena firman ada di dalam hatinya. Sehingga dia tahu apa yang harus diperbuat untuk menghormati Tuhan Yesus. Untuk memberikan panggung kepada Tuhan Yesus atas dirinya. Sudahkah kita memberikan panggung untuk Tuhan dalam diri kita? Ataukah di dalam kehidupan kita lebih menonjolkan diri kita? Lebih menonjolkan keakuan kita? Bahkan sedikit pun firman Tuhan tidak pernah bekerja dalam hidup kita. Jika iya, mari kita bertobat. Jangan menjadi Kristen seperti Simon Farisi. Yang menjadikan ibadahnya, menjadikan pengetahuan firman-Nya hanya untuk mengisi pikirannya saja, tapi tidak hatinya. Dan menghadirkan Yesus hanya sekadar untuk menaikkan pamornya, popularitasnya di hadapan orang banyak. Yang kedua, dari perikop ini kita juga belajar supaya kita tidak seperti Simon orang Farisi yang beragama, tetapi hidupnya dipenuhi dengan rasa curiga kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-39 sampai dengan yang ke-43, kita melihat bahwa ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, melihat perempuan tadi melakukan apa yang sudah dia lakukan, mengurapi Yesus, kemudian meminyaki kaki Yesus, mencium kaki Yesus. Orang Farisi tadi kemudian berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah perempuan berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita mudah berkata-kata seperti ini. Kita mudah mencurigai Tuhan. Ketika mungkin ada orang yang menurut pandangan kita orang itu tidak layak mendapatkan dalam tanda kutip berkat Tuhan. Kemudian dia menerima berkat Tuhan. Kadangkala kita menaruh curiga. Kenapa bisa seperti itu? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa orang ini melakukan kejahatan ini dan itu? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar bahwa beragama yang benar berarti saudara akan bebas dari rasa curiga kepada Allah. Oleh karena itu jadilah orang Kristen yang bebas dari rasa curiga. Berikan panggung itu untuk Tuhan. Jangan kita mencari untuk diri kita. Mencari keuntungan dari nama Tuhan. Hal ini juga menempa dalam diri saya secara pribadi. Supaya sebagai hamba Tuhan saya tidak berlaku yang sama.
Saya tidak berlaku mencuri panggungnya Tuhan. Biarlah kita sama-sama menjadi pribadi-pribadi yang dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kita bisa beragama dengan benar. Dengan kita memberikan panggung itu untuk Tuhan. Di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Kita mau menonjolkan siapa Tuhan kita. Dan tidak lagi menonjolkan siapa diri kita. Supaya nama Tuhan semakin dikenal. Nama Tuhan semakin diperkenalkan kepada banyak orang. Dan nama Tuhan semakin ditinggikan melalui kesaksian hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang kita bisa pelajari dari perikop ini. Kita tidak mau seperti Simon orang Farisi yang beragama, tapi menjadikan agama tadi sebagai alat untuk menghakimi sesamanya. Tapi marilah kita belajar untuk semakin menyadari siapa diri kita. Melalui setiap perenungan firman Tuhan, melalui setiap doa-doa kita, melalui setiap ibadah kita. Kita harus semakin menjadi pribadi yang sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga kemudian kita tidak menjadi hakim bagi saudara kita. Di dalam ayat yang ke-39 tadi, orang Farisi ini yang mengundang Yesus ini, kemudian menjadi hakim atas saudaranya. Dengan mengatakan bahwa perempuan tadi adalah perempuan yang berdosa pertama. Yang kemudian dia mengatakan, apakah dia ini tidak tahu? Apakah Yesus ini tidak tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan berdosa? Beragama akan membuat kita semakin rendah hati. Mengenal Tuhan akan membuat kita semakin rendah hati. Ketika kita beragama, kita beribadah, kita menjadi Kristen, tetapi kita kemudian menjadi orang yang tinggi hati, bisa saja kita sedang salah dalam beragama. Oleh karena itu, melalui renungan hari ini, kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, supaya kita dimampukan oleh Tuhan dengan memberikan panggung untuk Tuhan. Saudara dan saya dimampukan Tuhan untuk semakin rendah hati. Semakin tinggi posisi kita, kita semakin rendah hati. Semakin Tuhan pakai kita dalam pelayanan, kita semakin rendah hati. Semakin besar penghasilan kita, kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan hanya kalau perlu sama Tuhan. Kalau sakit kita baru cari Tuhan. Jangan. Mari kita datang terus kepada Tuhan sebagai bukti kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Sebagai kesimpulannya, mari kita belajar dari perempuan yang berdosa ini dalam memberikan panggung untuk Tuhan. Yang mau datang kepada Tuhan, sekalipun mungkin saudara tidak mendapat undangan dari Tuhan. Karena Tuhan pasti akan terima saudara. Bagi kita yang sudah lama tidak beribadah, yuk datang kepada Tuhan. Tuhan sedang menunggu saudara untuk datang. Tuhan sedang menunggu saudara untuk bisa bersama-sama. Saudara diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, dari perempuan ini kita mau belajar memberikan panggung untuk Tuhan. Yaitu dengan kita berbuat maksimal untuk Tuhan. Apa yang dilakukan perempuan ini adalah batas maksimal yang bisa dia buat. Simon orang Farisi mungkin bisa berbuat lebih daripada perempuan berdosa ini. Tetapi dia tidak melakukannya. Tapi perempuan ini dengan segala keterbatasannya, dia telah berbuat maksimal. Bahkan dia rela seandainya dia harus dilempari batu sampai mati. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh orang banyak. Ketika suatu kali Yesus didatangi oleh orang banyak dengan membawa perempuan yang berdosa. Yang mau melempari dia dengan batu.
Dan Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa silahkan lempari perempuan ini terlebih dahulu dengan batu. Dia berbuat maksimal untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita maksimal untuk Tuhan? Dalam ibadah kita, sudahkah kita maksimal untuk Tuhan? Dalam rumah tangga kita, sudahkah kita maksimal untuk Tuhan? Dalam pekerjaan kita, sudahkah kita maksimal untuk Tuhan? Pertanyaan itu kita tujukan ke dalam diri kita. Supaya kita benar-benar memiliki kualitas hidup di hadapan Allah. Dan yang paling akhir, kita belajar dari perempuan yang berdosa ini. Sebagai kesimpulannya, bahwa kita harus memberikan panggung untuk Tuhan. Dengan kita tidak menuntut apa-apa dari Tuhan. Ketika perempuan ini datang kepada Yesus, dia mengurapi Yesus, dia meminyaki Yesus, dia membersihkan kaki Yesus, dia tidak minta apa-apa dari Tuhan. Berapa banyak kita yang datang kepada Tuhan, penyembahan belum kita berikan secara baik kepada Tuhan, persembahan pun sama, belum kita berikan secara maksimal kepada Tuhan. Tetapi kita menuntut Tuhan lebih daripada pemberian kita. Saat ini mari kita belajar untuk tidak menuntut apa-apa kepada Tuhan. Jangan mengikut Tuhan hanya karena ingin berkat-berkatnya dari Tuhan. Tapi mari kita belajar menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan itu. Tuhan sudah memberikan pengampunan itu kepada kita. Dan kita harus datang kepadanya dengan rasa syukur dan kerendahan hati. Karena semua Tuhan telah berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih nasihat firman-Mu hari ini. Kiranya boleh memberkati hidup kami. Supaya kami boleh memiliki hati seperti perempuan yang dianggap berdosa. Kami mau belajar untuk datang kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk maksimal dengan Tuhan. Di dalam berbuat untuk Tuhan. Kami juga mau belajar untuk tidak menuntut apa-apa. Di dalam setiap ibadah. Dalam setiap persekutuan kami. Dan dijauhkanlah kiranya dari kami ya Tuhan. Hidup seperti Simon orang Farisi ini. Yang beragama namun hidupnya penuh rasa curiga. Yang beragama namun hidupnya penuh dengan sikap-sikap yang tidak terpuji. Yang suka menghakimi sesamanya. Yang beragama namun tidak memberikan tempat untuk Tuhan di dalam hidupnya. Mampukan kami ya Tuhan untuk menempatkan Engkau di tempat yang tepat di dalam setiap hati kami. Menghormati Engkau. Dan mempersilahkan Engkau untuk menguasai seluruh hidup kami. Supaya ibadah-ibadah kami tidak sia-sia. Tapi ibadah kami benar-benar menguntungkan kami secara rohani ya Tuhan. Berkatilah kami semua. Supaya ibadah kami senantiasa berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah usaha, pekerjaan. Berkatilah rumah tangga kami. Berkatilah pelayanan kami. Berkatilah perusahaan di tempat kami bekerja. Berkatilah orang-orang yang mengasihi kami. Maupun mereka yang membenci kami. Membenci pekerjaan Tuhan. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Berkatilah pelayan-pelayan Tuhan. Berkatilah hamba-hamba Tuhan. Yang sudah Tuhan pakai untuk melayani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga percaya Tuhan memberkati bangsa kami, Indonesia. Para pemimpin bangsa kami, Tuhan memberkati mereka semua. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami beraskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin.